Oke, halo guys, welcome back di channel YouTube aku di Rana Story. Kali ini gue mau bahas bareng sama teman-teman. Udah kayak bestie gue sih kalau di kantor gitu kan, karena mereka kayak udah siap lah buat kerja gitu. Nah, di sini gue mau sharing soal magang di Telkom karena gue nggak punya pengalaman magang di Telkom. Jadi gue mau sharing sama adik-adik aku, teman-teman aku yang jadi bestie, buat sharing gimana sih biar kalian yang mungkin bertanya-tanya gimana sih caranya magang di Telkom, gimana biar bisa mungkin ikutan project bareng project manager di Telkom. Oke? Tonton sampai habis ya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Oke, sebelumnya kayaknya harus kenalan dulu ya. Sini ada teman aku. Ayo dong, kenalan dulu. Halo. Saya Ken. Oke. Terus kenalan dulu dong, mulai. Halo, aku Fadlan. Oke, lanjut. Halo. Saya Dian. Lanjut. Halo, gue Ihsan. Halo, gue Sidki. Nah, kalian nih dari universitas yang sama atau dari mana nih? Sharing ke teman-teman semuanya. Sama ya, kita sama-sama dari Universitas Bandung. Ya, betul. Oke, berarti ini semuanya satu semester kan ya? Di satu periode magang dan bareng. Kebetulan ini sebenarnya mereka tuh berenam, tapi karena kita ada kepentingan masing-masing juga, jadi next time mungkin bisa kita ajak lagi teman-teman yang lain. Nah, oke. Kita pertama setelah kenalan nih, kita bahas aja yang langsung yang berpanjang-panjang. Kenapa sih kalian tuh pengen magangnya tuh di Telkom gitu kan? Ada yang mana gitu? Apa? Yang mau jawab dulu? Berdua. Fadlan gue. Ayo. Oke, udah ya dulu ya. Oke. Jadi kenapa alasan pengen magang di Telkom? Itu salah satunya Telkom itu adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia, yang mana di Telkom itu udah pasti ngerjain banyak proyek entah itu proyek yang bareng sama pemerintah, swasta, dan lain-lain. Dan di situ kalau aku pribadi sih mikirnya kayak pasti bisa nge-provide untuk kebutuhan data yang kita butuhkan untuk objek tugas akhir. Jadi itu salah satu alasan kenapa milih Telkom, salah satunya untuk jadi tempat magang. Oh ya, sebelum tugas akhirnya bisa nggak apa ya? Belum bisa. Kita itu dari jurusan teknik industri. Teknik industri guys. Terus semuanya sama ya beda? Iya, sama. Terus kalau misalnya kalian magang tuh kan ada banyak divisi kan ya di Telkom. Sebelum masuk kalian pasti cari dulu nggak sih Telkom tuh ada divisi mana aja. Terus kenapa sih milih di bagian project management? Ya, kenapa milih project management ya? Memang karena kita dari peminatan project management ya, tulisannya. Jadi ya mau nggak mau kita ketika magang ini kita harus cari yang pekerjaannya itu tuh berhubungan dengan manajemen proyek. Dan dari informasi yang kita dapatin, ya salah satu yang mendelivery proyek Telkom itu ya ekspor di divisi SDA. Oke. Jadi karena bagian project manager itu relate sama tugas mereka di perkuliahan juga, dan emang yang paling cocok di Telkom di bagian project management itu ya? Yes, betul. Oke. Terus mau nanya nih, kan sekarang banyak banget kalian pasti dengar yang namanya program kampus Merdeka. Kalian bisa apply magang di mana aja, kalian bisa apply secara online dari manapun, itu nanti langsung bisa masuk gitu kan. Pasti ada administrasinya juga. Nah, kalau kalian ini gimana nih prosesnya? Lewat kampus Merdeka atau memang apply ada kenalan kah?
atau memang sebelumnya pernah magang di divisi lain di Telkom gitu? Oke, jadi cerita awalnya itu tuh gue pernah KP di Telkom pada saat semester 6 itu kurang lebih pada pertengahan tahun 2021. KP itu apa juga ya? Oke, KP itu kalau di kampus gua itu namanya itu kerja praktek. Kadang beda-beda sih, mungkin di kampus-kampus lain namanya mungkin berbeda. Tapi kalau kampus lain tahunya PKL gitu. Iya, PKL. mungkin PKL. Namun kalau kita KP, kalau di waktu KP itu selama 40 hari kalau nggak salah ya. 40 hari ya. 40 hari kerja. Selama 40 hari kerja itu ya emang dilaksanainnya itu di saat-saat liburan antara semester genap ke semester ganjil gitu sih. Nah dulu itu gua di KPI di Telkom dan sama di divisi SDA juga, cuman waktu itu di unit lain, tepatnya unit planning and performance seperti itu. Nah ketika gua sudah menyelesaikan masa KPI gua, ya ada pengen sweet talk kan mungkin sama mentor gue ya gitu. Kayak nanti kalau misalkan butuh apa-apa, butuh kerja atau apa kan bilang sini aja gitu. Ya udah gitu kan. Bahkan sebenarnya gue langsung pada saat itu sebenarnya gue mau langsung di hire buat bisnis analis di sana, cuman aduh nanti dulu deh belum siap gitu. Karena semester 7 gue kan lagi agak chaos ya. SPSD pada saat 7 itu tuh 23 gitu. Aduh chaos banget kalau kayak gue sambil kerja terus dia aja deh. Ya udah, ya pas mau semester 8 gue udah apa nih udah SKS gue udah sepi ya, udah sepi udah dikit deh gitu. Sepi gitu, udah dikit ya SKS-nya gitu. Ya udah, dan emang salah satunya ada magang ini nih. Terus sikat deh kayaknya gue balik sekolah lagi gitu. Akhirnya gue kontak lagi mentor gue HP dan waduh dan jadi gue mungkin harus ceritain dulu kali ya ini kan sebenarnya gue sendiri tadi ceritanya, cuman kayaknya kita harus tahu juga nih gimana teman-teman gue ini akhirnya bisa ikut gitu. Mungkin dia bisa menceritakan gitu. Jadi awal mulanya tuh waktu di keprofesian project management ya itu apa namanya kelas yang ada di Telkom kita ambil. Nah itu tuh ada program yang namanya magang di situ. Nah kita disuruh nyari company yang relate sama project management. Nah, kebetulan posisi saya tuh lagi di Jakarta. Nah cari-cari company mana nih yang cocok. Nah akhirnya dapat peluang nih dari teman saya dari Isa, ada peluang ikut di Telkom kebetulan. Nah akhirnya saya kontak tuh sama Isa, nanya-nanya juga gimana sih nanti kayak gimana apa di divisi apa gitu. Setelah itu akhirnya alhamdulillah sih dapat slot Dan berkelas. magang di Facebook gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau sama juga kayak dia nih kayak kita kan kita perlu banget gimana buat masuk caranya ke sisa dokumen apa yang harus siapin dan ya kayak gitu ya sama sebelumnya kayak dia juga. Nah, dokumen yang harus disiapin banyak nggak sih kira-kira? Biasanya kan kalau magang harus ini kan ya libur gitu, banyak nggak kira-kira kalau kalian ngaji pas kemarin magang? Untuk buat dokumen itu kemarin nyiapin beberapa dari kampus juga kan. Kampusnya kampus kalau mau magang itu di kampus kita harus minta surat magang itu kan, surat magang, kampus, terus bank sama CV dan lain-lain juga. Minta rekomendasi ya, kalau salah dari company. Iya. Surat rekomendasi. Surat pengajuan magang, surat rekomendasi, Dari company. CV, terus itu udah, tapi itu udah disambung sebelumnya sih ke kampus. Jadi kayak CV gitu kan itu disambung ke kampus. Jadi kalau di kampus nanti ngeliat tuh, nanti outputnya langsung surat pengantar gitu loh. Dan di surat pengantar juga mungkin yang alhamdulillah yang dimudahin kayak surat pengantar itu isinya udah daftar nama kita berenam gitu. Ada kayak proposalnya gitu nggak? Kalau misalnya selama ini kan periode kalian kan 6 bulan kan, itu ada kayak proposal
Telkomnya? Mungkin ini ya, kalau di Telkom divisi SDA sepertinya sih nggak ada. Cuman kayaknya ini nggak bisa di-apply ke semua Telkom manapun karena yang setahu gue di Telkom itu beda divisi, kadang kebijakannya juga beda-beda. Oke, jadi gitu ya guys, kalau misalnya kalian mau apply harus tanya dulu administrasinya apa, karena kalau misalnya kita lagi magang tanpa administrasi kayaknya juga nggak mungkin ya. Iya, Kita nggak tahu. nggak mungkin. Harus cekatan juga sama pihak kampus, pastiin kalau kalian tuh mau magang jelas magangnya di mana dan lanjutin untuk berapa orang gitu. Terus kalau misalnya teman-teman kan kadang ada yang periodenya beda-beda, apalagi kayak misalnya tadi Ihsan KP kerja prakteknya itu cuma 40 hari ya, 40 hari, sedangkan ini periode magangnya 6 bulan. Nah, kalian juga harus dipikirin kalian mau magang dalam periode waktu berapa bulan. Terus kalau misalnya kalian cek di YouTube aku sebelumnya yang magang di DPR, ada juga kan kalau misalnya kita tuh harus majuin proposal magang gitu, proposal dalam waktu 3 bulan karena agreement magangnya cuma butuh waktu untuk 3 bulan, perlu kayak misalnya kita tuh mau ngapain aja selama 3 bulan gitu. Tapi kalau misalnya di Telkom untuk di SDA ini kebetulan nggak ada, jadi kalian mungkin kalau misalnya mau apply lebih Mungkin buat tambahin ya sedikit. Tadi yang masalah SDA tadi itu kalau kita disuruh nge-breakdown 6 bulan mau ngapain aja sebenarnya nggak ada. Cuman yang di pengantarnya kita nge-state tuh kita atas nama ini gitu, ada 6 orang dari Telkom University mau magang di divisi SDA dengan tema penelitian kalau nggak salah ya, bahasanya itu tema penelitiannya proyek manajemen selama 6 bulan dari bulan apa sampai bulan apa. Paling kayak gitu sih kalau requirement-nya di Telkom khususnya divisi SDA. Oke. Jadi emang harus jelas. Kan kadang kalau misalnya aku mau magang dong, kamu mau magang gimana caranya gitu. Kalau misalnya kalian cuma nanya datang ke kantornya, cuma nanya saya mau ngajin magang gitu. Terus kalian gak bawa dokumen dan gak jelas mau berapa bulan, cuma saya mau mencari pengalaman gitu. Kayaknya harus dipikirin lagi ya, karena ini buat kalian juga, buat tugas kalian. Biasanya kan kalau magang di akhir semester kalian kuliah kan ya, itu wajib ya sih biasanya, wajib kan. Terus kalau misalnya kita ngomong nih project management itu sekarang lagi booming banget nih, dicari sama para internship atau anak-anak yang memang pengen lanjut magang, dan juga di kerjaan sekarang banyak banget yang posisinya adalah project manager atau bagian project management officer, entah itu project legal ataupun internal dan eksternal yang serupa gitu. Nah, kalian ada nggak sih kayak kontak bareng sama project manager di Telkom, terus kegiatan kalian tuh ngapain aja di share gitu? Oke. Kalau gue ya waktu itu sempat kontak-kontakan langsung sama project manager yang ada di Expo, yaitu ikut bareng IM koordinator itu projectnya di Smart Factory. Smart Factory di PT ABC lah. Jadi di situ proyeknya itu tuh bikin sebuah platform digital untuk sistem produksinya. Ya, sistem yang ada di factory itu supaya digitalisasi lah kurang lebih seperti itu. Nah, dari kitanya, dari project manajernya itu hanya mendeliverable apa yang harus dikerjakan gitu. Nah, untuk kalau dari kegiatannya itu paling aku ikut di meeting-meeting mingguannya bareng PM-nya. Nanti itu kita ditugasin bikin MOM paling ya. Terus meetingnya juga bareng langsung dengan kliennya, dengan customer. Terus bareng mitranya juga, bareng vendornya. Gitu sih paling kita bikin MOM aja. Ntar diserahin ke PM-nya sebagai tanda inilah ikut serta dalam meetingnya. Gitu. Terus pasti seru banget gak sih kalau misalnya sama PM tuh ikut service gitu nggak?
Wah, kebetulan waktu itu ada struktural yang nggak bisa anak magang ikut site visit. Kalaupun bisa itu pasti seru banget sih. Iya. Pas untuk memberikan langsung di sekarang. Gak ada berarti sama sekali yang ikut. Ada Sebenarnya gue pernah sih, kalau gue jadi gue cerita dari awal dulu ya. Jadi di hari pertama gue di SOSDA itu, kita kan sebelum masuk udah ada meeting dengan manajemen waktu itu ya. Kita tuh meeting dengan manajemen, kita itu signing NDA, non-disclosure agreement. Terus di situ tuh kita ditanya, karena ini berhubungan sama project management ya, kayak kamu mau ngambil proyek apa gitu, kita punya proyek ini jenisnya ini gitu. Pokoknya salah satu yang kita bisa itu yaitu jenisnya itu aplikasi dan sama PM itu namanya Mas Arya. Mungkin Mas Arya mau nonton video ini gitu kan. Thank you banget Mas ya. Gila sih. Selama 6 bulan ini bisa dibilang waktu gue dari awal sampai akhir kemarin di SOSDA banyak dihabisin buat membantu proyek Mas Arya sih, seperti itu. Di proyeknya itu proyek pengadaan tiga sistem development di salah satu brand mobil luxury grup perusahaan terbesar di Indonesia lah. Kita itu kliennya. Oke. Gawean gue selama terjun dalam proyek itu tuh gue bikin proyek charternya, terus gue juga bikin mungkin kalau kalian nggak tahu proyek charter tuh apa sih gitu. Proyek charter tuh ini ya, jadi kayak dokumen proyek yang isinya itu apa ya, Informasi high level. iya misalkan gini, kalau misalkan diri kita masing-masing nih, kita kan punya KTP sebagai identitas diri kita. Nah, proyek itu identitas itu namanya project charter gitu. Jadi itu kayak KTP-nya si proyek itu di project charter itu. Gitu. Oke. Nah, bikin project charternya, terus kita juga bikin, gue juga ikut. Itu tuh gue ikut tuh dalam pada saat proses pekerjaannya itu tuh sudah memasuki UAT. Nah, di sini serunya. Nah, seharusnya itu UAT kan cuma sekali ya, tapi ya gara-gara permasalahan, banyak lah permasalahannya. Pokoknya kalian kalau yang tertarik di bidang project management, kalian memang harus magang project management dulu sih, biar kalian tahu gitu permasalahan dalam proyek. Betul. Pokoknya UAT yang seharusnya sekali itu sampai 7 kali gitu. Sampai 7 kali dan dipotong masa cuti bersama lebaran, kan lama kan tuh ya. Iya, benar-benar. UAT apa sih itu? UAT itu user acceptance test. Jadi setelah SIT itu apa namanya? integrated testing. Integrated testing yang dilakukan sama PIC-nya atau developernya dan beserta PM gitu. Itu nah UAT itu testing yang kita lakukan di hadapan klien gitu. Gitu. Itu testing untuk buat ke produknya ya, yang mau delivery. Iya, testing dalam orang mau delivery gitu. Udah dari itu UAT-nya sampai 7 kali dan wah keterlambatannya kalau sesuai kontrak ya itu Lama banget pengaruh terus nggak sih? udah 3 bulan sih, gue sudah 3 bulan. Oh, oke. Lama sudah 3 bulan gitu. Itu namanya sudah 3 bulan dan ya sampai gue kemarin selesai masa magang juga masih belum go live. Jadi Oh, oke. Berarti masih lanjut ya sampai sekarang gitu yang membuat apa pengawalan untuk proyek gitu. Jadi Iya. kalau misalnya Ihsan masih magang sampai bulan berikutnya dan sampai proyek ini berakhir, itu ya dia pasti banyak banget dapat insight gitu gimana caranya mengolah proyek dari awal sampai akhir gitu. Ya kan? ya Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang lain meskipun nggak ikut site visit, itu ada juga mereka belajar bareng di kantor gitu kan ya, sama PM, terus kita ngerjain banyak hal dari itu online maupun kita tatap muka langsung. Boleh diceritain atau ada yang mau diceritain? jadinya kegiatan satu visit mungkin Oke, kalau misalkan nggak site visit mungkin kita kegiatannya ya
Ya sebenarnya banyak apa namanya kegiatan yang kita lakukan yang terlepas dari itu nggak site visit ya. Soalnya kan emang itu yang namanya project management, project manager itu dinamis banget ya mbak, itu dinamis banget. Jadi apapun yang dikerjakan di kantor walaupun nggak site visit itu pasti bermanfaat. Gitu. Bermanfaat sih sebenarnya kita dengar cerita dari project manager gitu kan. Project manager di sana juga nggak cuma satu ya, kita juga dengar cerita dari beberapa orang, terus juga kita ya bantu untuk membuat MOM tadi, minute meeting, terus juga ikut meeting sama project manager itu kita juga join di beberapa proyek juga banyak. Jadi ada kayak proyek yang tadi yang sebutin di awal, ada proyek pemerintah, swasta, pokoknya serba sih, serba. Paling kalau kegiatan project manajemennya itu sendiri itu kan kalau di presentasi itu kegiatannya itu 90% lah kurang lebih itu komunikasi, 10% itu hanya teknis. Jadi selama program magang ini kita juga dilatih skill komunikasinya gitu, entah komunikasi bareng sama PM-nya, bareng tim yang ada di divisi itu, terus komunikasi sama manajemen. Dari situ kita dilatih lah gimana sih komunikasi yang baik, gimana cara meyakinkan gitu loh ke orang gitu loh, terutama begitu. Itu sih. Kalau misalnya sama Mas Ben, ada nggak mereka kegiatan bareng sama Mas Ben? Kalau dari saya ya, terakhir itu kan kegiatannya lebih ke teknis saja ya, dari penggunaan tools gitu kan, kayak di divisi SDA itu, Expo itu ada semacam tools untuk memanage atau memanage berbagai project-project gitu. Nah mereka ini cukup membantu juga gitu. Dan waktu itu memang ada program wacana program untuk mengalihfungsikan ke tools lain. Nah berarti teman-teman ini kan diminta untuk membandingkan atau mengkomparasi fitur-fitur apa sih yang baru yang ada di tools lama dengan tools yang mau direncanakan, dan cukup membantu sekali gitu. Feedback dari mereka ini. Mereka dikasih tugas buat bantu untuk tools Telkom ya, untuk monitoring project gitu ya. Betul. Benar, kita lupa tadi untuk cerita itu mas. Ya kita juga sempat itu komparasi untuk tools yang dipakai untuk kegiatan operasionalnya di SPSDA. Kita bantu untuk komparasi itu. Dan itu benar-benar banyak pelajarannya sih. Itu banyak banget rasanya. Itu kayaknya kalian tuh seru banget deh, sampai dikejar-kejar waktu buat ini kan, maksudnya kalian harus bagi waktu dengan skripsi, TA ya kan, terus dan terus juga dari kantor, terus waktu main kalian itu gimana sih kalian bisa ngatur sedemikian rupa, udah ikut project PM, terus ngerjain tugas kampus, tugas di tempat magang. Jadi kalian jangan ngerti ya guys, kalau misalnya kalian di tempat magang nggak ngapa-ngapain, kalian harus dipertanyakan kalau ada tugas cuma gitu magangnya. Gimana dong? Sharing dong? Ya, sebagai yang paling pintar ngatur waktu deh. Kayaknya semuanya pintar ngatur waktu deh, karena kan kalian ini juga olahraga. Iya, siapa nih? Ya, Kita ya, semuanya dari harus Semuanya. sharing dong. Kalau dari gue sih kan kalau membagi waktu antara magang terus ada kebutuhan skripsi itu sih kalau kita udah masuk kantor paling prioritasnya itu tugas utama yang ada yang dikasih sama yang ada di perusahaan di kantor dulu. Kita harus membagi prioritas lah paling. Tapi kalau misalkan kita punya kesempatan ada waktu juga, waktu kosong di kantor, kita gunain buat kebutuhan skripsi, mengerjakan skripsi. Ya paling pintar-pintar ini aja sih manage waktunya. Kira-kira kalau lagi waktunya kosong nih, kita manfaatin tuh kegiatannya buat yang
prioritasnya lebih utama. Tetapi kalau ada apa namanya, ada tugas yang diberikan sama kita alih prioritasnya gitu. Paling sih itu sih lebih dinamis aja sih kalau di kantor tuh. Kalau daerah aku tuh gitu. Kalau gue sendiri ya Pak, gue nggak tahu sebenarnya. Gue nggak tahu sebenarnya gimana cara bagi waktu. Tapi alhamdulillahnya ada aja bisa aja dikerjain gitu. Tapi kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain gitu. Maksudnya prioritas yang utama. Jadi kita nentuin dulu nih prioritas mana yang harus didahuluin. Karena kita banyak, gitu tadi prioritasnya ada kerja kantor, ada skripsi dan lain-lain gitu. Jadi ya yang pertama mungkin yang tadi kita kerja dulu kerjaan kantor. Nah kalau misalkan di sela-sela pekerjaan kantor itu ada salah kosong, itu bisa kita manfaatin untuk deskripsi. Kadang kita sambil diskusi nggak sama berenam itu gimana nih kalian udah sampai mana, udah sampai sini sampai situ, terus bahas. Pokoknya ya sebisa mungkin kita bahas juga gitu. Itu tuh nggak lepas karena yang itu masuk prioritas kita juga. Nah kalau misalkan kita udah bosen nih, udah gitu, selesai. Karena kalau misalkan kita tetap ada di kebosanan itu, ya udah nggak ada ke yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan udah mulai bosan, udah stop di situ kalau ya. Jadi udah di cut sampai situ udah nggak mau. Jadi ya udah untuk beberapa waktu ya, itu tuh bagus gitu untuk produktivitas untuk sendiri ya. Karena ketika kita udah bosan, kita ya udah beralih ke yang lain dulu deh untuk ngerjain yang lebih refreshing. Jadi kalau misalnya kalian udah magang terus dapat tugas itu membebankan, itu nanti takutnya kalian itu nggak dapat apa-apa gitu nggak sih, kayak ke kantor terus sambil ngerjain skripsi nggak ngerjain tugas dari kantor gitu, terus nggak ada komunikasi bahkan sama yang lain mungkin yang memang kalian juga butuh gitu untuk tugas akhir gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kalian magang masih butuh waktu dengan teman-teman yang lain, ya harus prioritasnya mana yang harus terlebih dahulu dikerjain, mana yang di nanti dulu lah gitu. Nah ada lagi sharing apa ini gimana? Ya. Kalau aku sih mungkin agak beda ya. Aku tuh nggak membedain prioritas magang sama pekerjaan. Jadi aku udah benar sama magang sama pekerjaan prioritas sama. Tapi kalau dua pekerjaan yang memang suara ada tiba-tiba itu, ya biasanya harus dinaikin prioritas salah satu. Tapi gua kalau emang pekerjaan alamnya itu untuk kayak perintahnya selama maupun si mentornya nggak terlalu fokus juga, ya gua bisa-bisain gua ngerjain pagi sampai siang itu ngerjain pekerjaan kantor, dan siang sampai sorenya gua ngerjain TA gua skripsi. Ya terus kalau gua main ya setelah jam kantor itu gua biasanya udah gua kasih lain, walaupun harus nge-trade off jam itu juga. Oke. Iya, jadi makanya gue pilih jam masuk juga ya. Oh enggak. Udah masuk kenapa tuh emangnya? Ya biasanya makanya gue milih jam kosan yang dekat, yang nggak nyakitin badan juga. Oh, jauh-jauh dari Bandung ada yang mereka buat ngekos loh yang dari sini. Ya nggak, kalian sebenarnya kos kan berarti ya di sini. Iya. Gila, effort banget. Kayaknya kalau misalnya dari Mas kan, Mas pernah nggak sih kasih tugas kayak malam-malam gitu di luar jam kerja gitu sama? Kalau saya sih begini aja, Kak. Kalau di luar jam kerja sebisa mungkin itu tidak ada waktu untuk memberi kerja pada mereka. Pastikan teman-teman ini kan ada kegiatan lain yang menunjukkan TA, mungkin ada yang refreshing dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya kayak kurang ini aja sih, kayak kurang menurut saya tentang manajemen waktunya kurang. Sejauh ini berarti aman ya? Aman. Kalau kerjaan kantor Ya, di luar jam kerja mereka aman ya? Aman mas kan nggak pernah Aman kan? Oke. Kalau misalnya sampai
juga kalau yang memang di luar jam kerja hampir nggak ada sih. Dan emang kalaupun ada biasanya itu ketika gue masih di kantor dan itu sifatnya urgent. Oke. Jadi kalian Memang harus dicari mungkin gitu. jadi kalian nggak usah khawatir ya kalau misalnya dari Telkom tuh nanti siap banget gitu. Masih Nggak- manusia. Si manusia. Oke. Masih manusia gitu. Kayak bisa. Jadi ini kok, jadi mereka juga tahu, orang-orang Telkom juga tahu kok kita masih mahasiswa. Punya kesibukan yang lain juga. Iya benar. Oke. Terus kalau misalnya ini pengalaman ada yang mungkin sebelumnya magang selain di Telkom gitu pernah nggak? Yang magang saya di Telkom. Aku Oh, ada sih. Sebelumnya ini magang kedua di Telkom. enggak, aku beda dulu. Aku dulu di BNI Live. Oh. Di depan Telkom berapa kali sih, tapi bukan Telkom jadi. Jadi udah ada pengalaman magang sebelumnya. Terus 3 bulan. Terus ada yang pakai juga kan sebelumnya memang bukan di project management biasa ya. Kan. Nah sebenarnya kalau misalnya kalian mau magang nggak harus yang kayak udah ada pengalaman magang dulu nih gitu. Nggak, karena kan waktu itu ada yang nanya nih di YouTube ya. Kalau misalnya magang tuh harus ada pengalaman dulu nggak sih kayak misalnya di startup atau di consultant nggak kok. Kalau misalnya memang kalian butuh magang ya udah langsung aja kalian. Kalau misalnya kalian ada mungkin tahu nih lihat dari YouTube itu, oh ini pernah magang di Telkom, nanti kalian langsung tanya aja di YouTube-nya atau nanti kasih Instagram mereka ya kalau kalian misalnya mau nanya lebih lanjut gitu. Nah, boleh dong sharing keseruan kalian selama 6 bulan magang nih gitu. Kayak misalnya, oh gue pengen banget nih jadi kerja di Telkom gitu, atau kayak ngerasa gue passion banget di project management gitu. Boleh sharing nggak? Oh, kalau seru-seruan sih ya, jujur gue belum seminggu aja, bukan gue dari kita belum seminggu aja itu langsung ini. Jadi kan kita sebenarnya kita kan onboarding itu kan benar ya. Cuman karena pada saat itu tuh PPKM masih level 3 nih kalau nggak salah. Oke, juga waktu itu lagi naik. Iya. Jadi begitu pertengahan Maret PPKM udah mulai turun level 2, perkantoran apa udah mulai boleh masuk 75% kalau nggak salah kapasitasnya. Udah tuh kita WFO belum seminggu itu udah mau masuk bulan Ramadan kan. Jadi ya sebenarnya itu kayak udah tradisi kan ya. Kita ada syukuran gitu. Oh iya benar ya. Kita ada apa namanya? Unggahan. Ya kita baru masuk beberapa hari nih gitu langsung kayak udah disambut gitu Terus ada sharing session juga yang materinya menurut gue juga itu bagus-bagus sih, kayak gimana cara untuk memimpin rapat, terus kayak maka ada kayak yang berhubungan sama kesehatan mental juga mas itu kemarin mau masalah gitu kan. Ya gitu-gitulah pokoknya materi-materi yang membangun, dan terkadang ada kuis berhadiah e-wallet nih lumayan. Gue belum pernah dapet deh. temen kita waktu itu pernah ada ya Kita ini ikut meeting. Oh iya, jadi gue pernah ikut sama si Padlan ya. Iya. Dan Dapat itu tuh jadi gini, kita tuh disuruh ngisi kehadiran absen doang sebenarnya. Terus paling bawah itu form itu ada silahkan isi nomor di wallet anda gitu, di wallet gitu ya. Iseng kan isi, ternyata kita 4 hari habis itu kan Kemudian langsung dikasih uangnya. tapi harus dapat 50. Langsung beli pulsa itu lumayan. Ini lumayan banget. Iya. Dan jangan di absensi doang dapat ya kan? Iya. Wah seru banget sumpah itu mah. Kayaknya gue harus Malah ngomong lagi sih. Enggak dong. Ya kita minta ya ke atas ya. Kalau mau ada kegiatan. Iya benar. Nah, kalau misalnya kalian nih seru melihat mereka
jadi project manager gitu kan, meskipun masih magang tapi mereka tuh udah ada apa ya, gambaran kerja di project manager itu kayak gimana gitu. Terus buat yang mungkin nanya dari jurusan yang sains banget gitu, teknik industri ya tadi ya, teknik industri atau dari jurusan yang lain, sebenarnya bisa sih, nggak ada masalah kan ya mas ya, ada yang lain gitu ya, Bebas kok. bebas dari jurusan apa aja mas bisa apply. Yang penting jelas kalian mau magang periodenya berapa bulan, kayak tadi kita udah bahas di awal gitu. Jadi kalian masuk takut kalau misalnya mau apply dari jurusan manapun kalian bisa apply. Oke, kayaknya aku butuh ini deh, semangat nih dari teman-teman buat kalian semuanya yang nonton. Kasih motivasi dong buat mereka yang lagi struggle cari tempat magang. Apa sih yang bikin kalian kok kayak spesial banget nih anak kuliahan? Kayaknya gak bisa lepas dari kata harus magang, ya nggak sih? Ya, buat teman-teman yang lagi cari struggle buat magang, aku kasih tipsnya atau kasih penyemangat buat mereka. Oke. Ya, intinya kalau misalkan teman-teman semua di sini mau magang terus bingung carinya, itu sebenarnya sekarang kayaknya udah susah ya cari magang kayak itu, banyak banget platformnya kayak LinkedIn, terus ada Kaliber dan lain-lain. Di Twitter juga kayaknya banyak ya, kalau misalkan kita Twitter tuh banyak yang info-info magang kayak gitu, asal kitanya juga emang mau nyari gitu, itu tuh pasti dapat. Terus apa ya, semangatnya paling ya ini aja sih, apa namanya, Ya pokoknya jangan males gitu. jangan males intinya, dan jangan FOMO mbak, jangan FOMO. Gimana tuh? Kan kebanyakan orang tuh ikut-ikutan magang, pengen magang, itu nggak boleh kayak gitu, itu harus emang datang dari diri sendiri pengen magang. Jadi jangan FOMO kalau ini. Kalau FOMO takutnya kita udah di situ terus jadi nggak betah, Betul. ya nggak sesuai sama kesukaan. Jadi jangan FOMO. Usahain mungkin ya, kalau gue kira gini, kalau misalkan memang kalian FOMO nih, kalian ikut-ikut teman kalian gitu, usahain sebelum kalian masuk di magang itu kalian udah isi gitu, isi otak kalian, pikiran kalian gitu. Ini tempat magangnya ngapain sih gitu, nanti kira-kira kerjanya bakal ngapain gitu, cari tahu dulu. Ibaratnya gelas, jangan sampai kalian masuk tempat magang itu gelasnya masih kosong, minimal udah ada gulanya tuh di bawah gitu. Asik. Kira-kira itu Ya kan? Bener setuju. Mantap. Ya kalau magang tuh jangan, kalau ditolak ya udah jangan ini Bersedia bersedih, masih ada langsung aja daftar lagi kalau emang nggak berhasil. Terus ya tetap aja terus apakah cara lainnya kayak nyari koneksi itu ke teman ataupun bedain CV-nya. Biasanya di CV bermasalah sih kalau memang ketolak, antara mungkin nilai atau buat kurang enak dikerja sama lainnya. Oh, dulu pernah ada pengalaman gitu. Sering banyak. Dan udah sampai tahap interview juga pernah, tapi gara-gara lama main interview kayak langsung nggak bisa ngomongnya tuh ke si PM-nya, jadi kayak ya dia mau apa. Karena mungkin belum ada gambaran kali ya. Sama jangan takut untuk nanya sih mbak, kalau misalkan ketika kita udah mau juga ada di tempat magang itu, kadang-kadang kan kita juga waktu itu juga ngalamin sih, maksudnya saat pertama kali magang itu bingung mau ngapain, terus nggak mau nanya, ya iya nggak akan ketemu dong jawabannya kalau kita nggak mau nanya gitu. Iya. Jadi jangan takut untuk nanya, terus aktif terus aja gitu, karena kan kita di sini juga nyari pengalaman, dan kalaupun emang salah ya udah gitu, maksudnya nggak usah takut untuk salah karena kita lagi belajar. Oke. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya butuh banget tempat magang, terus kalian kayak udah apply, gue pengen banget kesini nggak bisa, itu bukan berarti nggak ada jalan lain untuk magang di tempat lain gitu. Kayak aja kan mungkin yang diterima di tempat B itu ternyata yang bikin kalian lebih berkembang. Terus tadi yang kata kalian bilang, CV-nya harus dibenerin ya. Iya. Salah satu improvementnya dari CV. Kalian ngajuin CV-nya apa? Bahasa Indonesia, Inggris. Inggris saya kok Inggris. Inggris juga.
Nah rata-rata sih perusahaan biasanya dari CV-nya bahasa Inggris ya. Aku juga dulu pas magang nyarinya bahasa Inggris, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya proyek pakai bahasa Indonesia itu nggak diterima tuh nggak ada langsung kayak gitu. Biasanya tetap ada pertimbangan juga kok gitu. Oke, terus Dan mungkin ini sih Mbak, kadang-kadang mahasiswa itu ya kalau perhatiin itu nggak semuanya, tapi ada beberapa yang mungkin belum bisa bedain CV kreatif sama CV ATS. Iya. oh iya. Jadi kita juga harus lihat ya, kalau yang dari perusahaannya mintanya ATS atau kreatif gitu. Kadang ada yang kreatif tapi submitnya malah ATS, mintanya ATS, submitnya malah kreatif. Itu fatal juga tuh yang kayak gitu. Nggak relate. ATS itu apa sih Cel? ATS itu Software untuk ngedetek CV. Gitu. Biasanya kalau CV, berarti kalian ngajuinnya CV apa nih kemarin? CV ATS. tes. oh ATS. Oke, jadi itu requirement atau memang kalian ya udah langsung apply musik? Sebenarnya requirement-nya nggak, waktu itu nggak ada CV apa sih, cuman mungkin ini nggak tahu ya, cuman mungkin ini bisa kalian cari tahu juga gitu. Kalau misalkan selagi itu misalkan lowongan formal gitu dan tidak ada CV apa, sebaiknya mungkin bagi CV ATS aja dimasukin. Dan ini kan kita rawat project management ya gitu. Maksudnya itu bukan role yang di dunia industri kreatif lah. Misalkan kan ada tuh misalkan magang misalkan yang di dunia industri kreatif, nah mungkin itu diminta CV kreatif. Jadi pinter-pinter nyesuaiin juga. Dan buat teman-teman yang mungkin udah pernah aku mention terkait dengan gimana caranya bikin berkas administrasi untuk magang dan juga apa yang harus berkas apa yang harus di submit gitu. Nah mungkin kalian juga nanti bisa tanya lagi ya di YouTube atau ke teman-teman di sini nanti untuk lebih lanjut pas mereka apply itu bentuk CV-nya kayak gimana mungkin. Oke guys, mungkin ada lagi yang mau kalian sampaikan? Udah, ini boleh dibuka? Oh, Boleh. boleh dong. Iya, gue lupa nih mau promosi. Ini apa? Apa sih jatuhnya? Oh iya dong. Ini pasti enak. Jangan lupa ya buat dibuka Shopee-nya, Snacksy dan juga Instagram. Ini yang teman-teman cobain ada basreng, ada singkong dan juga keripik kacang. Oke. Ya dong, buka dulu. Aku pengen bahasa itu. Buka. Nggak dibunutin ya. Jangan sampai ketemu. Buka aja lama banget. Iya, gua mau ngomongin aja kan cut aja ya. Iya, ini dari sini. Udah selesai ya. Iya. Oke guys, tadi sempat kepotong karena kalian harus pulang dulu ya guys. Tapi sobat, kita udah sharing banyak soal magang di Telkom. Jadi ini bisa buat insight kalian yang lagi butuh info magang atau cari tahu gimana caranya magang di BUMN khususnya di Telkom dan di bagian project management. Nah, pokoknya kalau mau magang ini nggak harus dari jurusan teknik industri atau jurusan teknik komputer yang sains aja, enggak. Kalian bisa daftar, yang penting apply, administrasinya juga jangan lupa harus dipenuhi dulu. Terus kalian bisa nanya-nanya ke aku di komen YouTube kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, atau nanti gue share Instagram mereka juga, jangan lupa di follow kalau misalnya kalian ngefans sama narasumber gue kali ini gitu, oke? Dan dua teman mereka yang lain yang mungkin nggak bisa hadir di sini, dan gue thank you banget buat yang udah mau sharing di sini, oke? Thank you ya semuanya. Dah.